Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MTN, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan membahas materi atau soal ayo kita berlatih 7.3 untuk kelas 8, yaitu pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 9. Oke, baik, mari kita mulai dari nomor 1. Oke, di nomor 1, suatu kue berbentuk lingkaran padat dengan jari-jari 14 cm. Kue tersebut dibagi menjadi 6 bagian berbentuk juring yang sama bentuk. Ukuran sudut pusat masing-masing potongan adalah jika kita gambarkan ya kuenya ada seperti ini. Lalu kita bagi menjadi 6 bagian berbentuk juring yang sama bentuknya seperti ini juringnya. Maka bagaimana menghitung sudut pusat? Rumusnya yaitu 360 tinggal kita bagi dengan 6 bagian. Jadi satu ukuran masing-masing sudut pusatnya adalah 60 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, untuk nomor 2, diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 180 derajat. Jika luas juring tersebut 157 cm persegi, maka diameter lingkaran tersebut adalah pi-nya di sini digunakan 3,14. Maka di sini kita tulis yang diketahui adalah sudut pusatnya yaitu 180 derajat. Lalu luas juring 157, lalu pi-nya 3,14. Yang ditanya adalah diameter. Untuk menghitung luas juring, itu kan rumusnya sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, luas juring itu sendiri sudah diketahui, jadi kita tinggal turunkan. Kita ganti L ini dengan 157 sama dengan tadi sudut pusatnya adalah 180 per 360 dikali luas lingkaran itu rumusnya adalah pi r kuadrat. Oke, ini kalau kita sederhanakan 180 dan 360 itu adalah 1 per 2. Lalu pi-nya kita ganti dengan 3,14 r kuadrat. Nah, ini 2 bisa kita pindah ruaskan ke ruas kiri ya, karena di sini adalah dia menjadi penyebut atau prosesnya pembagian, maka pindah ke ruas kiri menjadi dikali 2. 157 dikali 2 itu adalah 314. Lalu di ruas kanan tinggal 3,14 r kuadrat. Berikutnya r kuadrat, ini kan 3,14 nya bisa dipindah ruas ke ruas kiri, yaitu dibagi. Jadi 314 dibagi 3,14 yaitu 100. Jadi R kuadrat sama dengan 100. Berarti R-nya adalah akar dari 100 yaitu 10. R-nya 10, maka diameternya adalah 2 kali R, berarti 2 kali 10 yaitu 20 cm. Kita lanjut ke nomor 3. Luas juring lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 30 derajat adalah pi-nya di sini diketahui 22 per 7. Jadi di sini diketahui R-nya 21 cm, pi-nya 22 per 7 dan sudut pusatnya adalah 30 derajat. Yang ditanya adalah luas juring. Luas juring itu rumusnya adalah sudut pusat per 360 dikali pi r kuadrat. Berarti tadi kita masukkan alfanya atau sudut pusatnya 30, jadi 30 per 360 dikali pi-nya itu 22 per 7. Lalu R-nya, R kuadrat itu berarti R kali R, berarti bisa kita tulis 21 kali 21. Ini bisa kita sederhanakan, 0 coret, tinggal 3 per 36, itu berarti sama-sama dibagi 3 menjadi 1 per 12. Lalu 12 dan 3 ini bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 3, 12 dapat 4, 3 dapat 1. Jadi tinggal 1 dikali 22 dikali 1 dikali 21. Hasilnya itu tinggal dibagi 4, yaitu 115,5 cm persegi.
Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah C. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, diketahui 4 lingkaran berbeda dengan pusat A, B, C, D. Luas keempat lingkaran tersebut jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah lingkaran A, B, C, kemudian D. Keliling lingkaran yang terbesar kedua adalah jika kita urutkan, katanya kan lingkaran yang terkecil dari yang terbesar dimulai dari A, B, C, D. Ya, seperti ini. Maka bisa kita tulis diameternya A itu lebih kecil dari diameternya B, diameter B lebih kecil dari diameter C, diameter C lebih kecil dari diameter D. Sedangkan keliling itu adalah rumusnya K sama dengan Pi dikali D atau dikali diameter. Jadi semakin besar pengalinya, otomatis K-nya akan semakin besar. Jadi yang terbesar kedua berarti adalah, ini kan yang paling besar diameternya, berarti yang terbesar kedua adalah gambar C. Semakin besar diameternya, semakin besar kelilingnya. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah C. Kita lanjut ke nomor 5. Diketahui 3 lingkaran dengan ukuran berbeda. Jari-jari lingkaran kedua, ya. Jari lingkaran kedua sama dengan 2 kali lingkaran pertama. Jari lingkaran ketiga itu sama dengan 3 kali lingkaran pertama. Ya, ini kita tulis R2 2 kali R1 dan R3 itu 3 kalinya R1. Jika K1, K2 dan K3 berturut-turut menyatakan keliling lingkaran ke-1, keliling lingkaran kedua dan keliling ke lingkaran ketiga, maka hubungan ketiga keliling tersebut adalah, baik, kita cari dulu K1 bentuknya seperti apa. K1 itu berarti 2pi kali R1. Lalu K2 berarti K2 itu 2pi kali R2, di mana R2 itu tadi adalah 2 kali R1, berarti R2 bisa kita ganti dengan 2 kali R1, maka menjadi 2-nya dikali 2 adalah 4pi R1. Jadi K2 adalah 4pi R1. Lalu K3 adalah 2pi R3, di mana R3 adalah 3 kalinya R1 atau 3R1. Maka kita ganti R3 dengan 3R1. Maka bisa kita hitung 2 dikali 3 adalah 6, jadi 6pi R1. Jadi K3 adalah 6pi R1. Sekarang kita bandingkan, jika K1 ditambah K2, hasilnya akan lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan K3. Kita masukkan K1 tadi 2pi R1, K2 itu adalah 4pi R1, dan K3 adalah 6pi R1. K1 kita jumlahkan dengan K2, itu berarti 2pi R1 ditambah 4pi R1 menjadi 6pi R1. Sedangkan K3 adalah 6pi R1. Berarti di sini adalah nilainya sama. K1 ditambah K2 sama dengan K3. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah C. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 6, diketahui terdapat 3 lingkaran dengan ukuran berbeda. Jari lingkaran kedua sama dengan 2 kali lingkaran pertama. Jari lingkaran ketiga itu sama dengan 3 kali lingkaran pertama. Jika L1, L2, dan L3 berturut-turut menyatakan luas lingkaran ke-1, luas lingkaran kedua, dan luas lingkaran ketiga, maka hubungan ketiga luas ketiga lingkaran tersebut adalah, kita tulis R2 katanya tadi sama dengan 2 kali lingkaran pertama, berarti R2 sama dengan 2 kali R1 atau 2R1. Lalu R3 itu sama dengan 3 kali lingkaran R pertama, jadi R3 sama dengan 3R1. Sekarang kita hitung, L1 itu berarti pi kali R1 kuadrat. Sedangkan L2 atau luas lingkaran kedua itu sama dengan pi R2 kuadrat. Di mana R2 bisa kita ganti dengan 2R1. Jadi nulisnya pi 2R1 dikuadratkan. 2 dikuadratkan itu adalah 4. R1 dikuadratkan ya R1 kuadrat.
Jadi L2 itu adalah bisa kita tulis nanti 4pi R1 kuadrat. Untuk L3 itu berarti pi R3 dikuadratkan, di mana R3 itu adalah 3R1. Maka 3R1 dikuadratkan menjadi 9R1 kuadrat. Maka kita bandingkan L1 ditambah L2 itu akan sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari L3. Mari kita hitung. L1 itu pi R kuadrat, pi R1 kuadrat. L2 tadi 4pi R1 kuadrat. Lalu L3 itu 9pi R1 kuadrat. Jika kita jumlahkan L1 tambah L2 menjadi 5pi R1 kuadrat. Kemudian L3 itu 9pi R1 kuadrat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa L1 tambah L2 itu lebih kecil dari L3. Jadi jawaban untuk nomor 6 adalah B. Kita lanjut ke nomor 7. Suatu satelit beredar mengelilingi bumi pada ketinggian 2000 km dari permukaan bumi. Jika perkiraan diameter bumi adalah 12.800 km, maka taksiran terbaik untuk menyatakan panjang lintasan yang ditempuh satelit tersebut untuk satu kali mengorbit mengelilingi bumi adalah, jika kita gambarkan ya, yang merah ini adalah bumi dan satelit yang mengelilingi bumi adalah ini lintasannya yang biru, maka bisa kita katakan bahwa ini kan diameternya bumi, ini yang oranye ya, 12.800 km. Kalau ini katanya tadi tingginya dari bumi itu adalah 2000, berarti untuk menghitung diameter satelit adalah berarti ini kan 2000, ini juga 2000. Jadi totalnya adalah ini ya. Jadi total diameter untuk menghitung diameternya satelit yaitu 12.800 ditambah 2000 ditambah 2000. Ya, jadi untuk menghitung keliling satelit yaitu pi kali D, D-nya adalah ini. Maka pi-nya itu bisa kita pakai 22/7, 12.800 tambah 2000 tambah 2000 yaitu 16.800. Jika kita bagi 168 ini dengan 7 itu adalah 24. Nolnya masih ada 2 ya, ini kelebihan 1. Jadi hasilnya adalah 22 dikali 24 yaitu 528, tinggal tambahkan 02 jadi 52.800 km. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah C. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8. Suatu lingkaran memiliki luas 16pi cm persegi. Keliling lingkaran tersebut adalah yang diketahui luas lingkaran 16pi, kemudian ditanya adalah keliling. Maka cara menjawabnya bisa kita tulis, luas lingkaran itu akan rumusnya pi R kuadrat. Luasnya itu sudah diketahui, berarti L ini bisa kita ganti dengan 16pi. Lalu sama dengan pi R kuadrat. Pi bisa pindah ruas ke sebelah kiri, jadi dibagi. Kemudian ini bisa dicoret, jadi sisa 16 saja. Luas kanan tinggal R kuadrat. Jadi R sama dengan akar 16 yaitu 4. R sudah tahu 4, maka tinggal cari kelilingnya yaitu dengan rumus 2pi R. Maka 2pi dikali 4 yaitu 8pi. Jadi hasilnya keliling adalah 8pi cm. Untuk nomor 8 jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 9 atau nomor terakhir dari pilihan ganda. Suatu restoran menjual 2 jenis pizza. Luas pizza besar itu sama dengan 9 kali luas pizza kecil. Jari-jari pizza besar sama dengan titik-titik kali jari-jari pizza kecil. Di sini diketahui luas pizza besar itu 9 kalinya luas pizza kecil. Yang ditanya adalah jari-jari pizza besar itu berapa kalinya jari-jari pizza kecil. Maka bisa kita tulis persamaannya, berarti luas pizza besar sama dengan 9 kali luas pizza kecil. Berarti luas pizza besar bisa kita rumuskan pi kali jari-jarinya pizza besar dikuadratkan
sama dengan 9 kali pi jari-jari pizza kecil dikuadratkan. Maka pi ini bisa dipindah ruaskan ke ruas kiri menjadi dibagi, maka ini bisa dicoret. Jadi tinggal RPB atau jari-jari pizza besar kuadrat sama dengan 9 RPK kuadrat. Maka ini bisa sama-sama hilang ya. Jadi tinggal RPB sama dengan 9 RPK. Jadi jari-jari pizza besar itu sama dengan 9 kalinya jari-jari pizza kecil. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah D, yaitu 9. Oke, cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan untuk bagian B-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.